Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunpla yang sebenarnya saya nggak pengen-pengen amat. Cuma berhubung barang ini jadi aksesibel dan gue sebagai pe-freedom dan pegundam Seeders Mania sejati. Jadi ya bolehlah. Yes, ini SDX Freedom Gundam versi Gundam China Project yang rilis di tahun 2021. Harganya 700 yen dan ini jadi SDX eksklusif pertama di luar dari reguler rilisnya. Sebelumnya mohon maaf dulu, saya belum bahas SDX secara favifuas dan komprehensif di YouTube. Intinya SDX tuh nggak saya rekomendasikan sesimpel karena lazy design. Tapi sekilas ngeliat Freedom ini dari boxnya sih kelihatannya kualitasnya agak di atas sedikit dari SDX biasa ya. Nggak tahu ya, ntar kita lihat sama-sama. Yang pasti di review kali ini saya cuma fokus bahas SDX Freedom Gundam GCP. Buat kalian yang udah ngambil Freedom GCP ini secara sadar atau karena ngikutin reviewnya Marapoles ya, consider yourself as a lucky one. Soalnya dapetin barang ini kan bisa dibilang nggak gampang ya, barang limited. Pun kalau mau gampang didapetin juga regular rilisnya kan di Gundam Base China. Iya, di Gundam Base Jepang pernah rilis kayak cuma sekali dua kali doang. Sisanya kan nggak jadi barang terus-terusan di sana. Harga di pop-up Gundam Base Indo juga ya relatif fair lah. Ketimbang kalian beli barang regulernya ya. Ya mending sih, mending ngebela-belain barang limited ini. Jadi Freedom GCP ini patung Gundam pertama yang ada di luar Jepang. Tingginya sekitar 18 meter. Terus kalau mau ngomongin desain, ini tuh bentukannya mirip banget sama versi RG-nya yang dirilis tahun 2012 dengan beberapa twist desain khas dari versi Gundam China Project itu sendiri. Contoh, kayak bagian sayap Freedom yang sekarang udah satu bidang doang. Tadinya kan ada sirip kecilnya tuh, sekarang bisa dimasukin ke dalam. Sepenglihatan saya sih agak masuk akal ya desainnya digituin. Mengingatkan ini patung ya, daripada desain sayapnya ribet terus bikin nggak seimbang atau kayak gimana, ya mungkin dibikin flat aja satu kayak gitu. Ngelihat bentukan partsnya sih agak oke ya ketimbang SDX biasa. Ya mungkin ini karena detailnya juga bawaan dari vibes ala ke RG-annya itu. Banyak dan tajam banget detailnya. Even sampai ke sela-sela kayak di bagian pipi juga itu kecetak kok detailnya. Again nih ya, concern ketidaksukaan saya terhadap SDX tuh karena lazy desainnya. Jadi ada banyak banget gimmick yang nggak bisa recreate lah di Gunpla ini. Kalau mau ngomongin kopong atau banyak stiker, SD Gundam atau mainan yang price point-nya segitu mah dari dulu juga emang udah kayak gitu. Misal ada parts yang bentuk dan detailnya tuh tipis banget, biasanya di bagian weapon. Maksudnya ngarep apa kalian dari mainan yang price point-nya rendah? Terus stiker juga sama. Ketika model kit lain require specific tools dan paint untuk membuat model kitnya jadi lebih mirip di boxnya. Nah, SDX ini kan tinggal dipotek dan pasang stiker doang. Dua hal ini tuh kan buat nge-bypass sesuatu yang tadinya prosesnya tuh agak rumit jadi lebih simple. Fair-fairannya, kalau mau ngomongin banyaknya stiker di SDX, ya bagus-bagus aja orang itu bikin modelnya jadi lebih berwarna dan mendekati bentuk desain aslinya. Tanpa harus dicat loh ya. Makanya saya nggak pernah ngerti sama orang yang selalu ngomel-ngomel tentang stiker di model kit. Model kit loh ya, sebuah model yang dirakit sendiri. Kalau misalnya mau mainan bagus mah ya beli aja pre-painted dan pre-assembled figure. Ya meskipun in the end pasti ada aja ntar ngomel-ngomel juga kayak catnya bleber, artikulasinya ya intinya mah jangan jadi penghobi yang rewel aja guys. Nah, for the first time in forever, demi review yang lengkap, saya mau merakit SDX ini full pasang pakai stiker yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Soalnya dari dulu yang udah sering saya ceritain, saya sih nggak pernah rewel ya masalah coloring kayak gitu. Pun kalau ada miscolor juga sesimpel tinggal diganti marker. Sekarang kan malah lebih enak, alat pewarna tuh udah jauh lebih aksesibel dan jauh lebih murah. Harusnya sih tidak ada excuse lagi ya buat kalian rewel-rewel masalah warna. Tinggal dicat, namanya juga model kit. Dan ini SDX Freedom Gundam versi GCP-nya sudah beres tanpa pakai stiker. Ya kalian bisa lihat lah ya sepolos apa. Jujur, ini di luar ekspektasi saya. Bentuknya bagus. Ini kayak gatal banget harus dicat full color penuh warna biar jadi Freedom aslinya. Ini bahas stiker ya. Saya tuh nggak suka banget sama stikernya Bandai Made in China. Itu kayak nyebelinnya nggak ada dua. Adesif atau daya rekat pas udah ditempel ke modelnya tuh kenceng banget. Jadi kalau misalnya ketarik dikit itu potensi stikernya sobek tuh gede banget. Nah ini saya mau nyoba sedikit sok-sokan untuk menghilangkan daya rekatnya dengan cara ditempel-tempelin dulu ke kulit. Ya biar nyatu sama keringat mungkin. Terdengar jorok, tapi ya itu. Soalnya kan ini Freedomnya ntar bakal saya repaint. Kalau waktu dicopot stikernya masih ninggalin sisa-sisa rekatan atau even stikernya jadi sobek, itu bakal hell banget. Yang unfortunately, ya anjing gak ngaruh mau dihilangin adesif, mau ditempel-tempelin ke kulit juga. Ini sumpah bikin emosi banget parah. The moment saya cabut stiker ini kayak udah pengen banting langsung SDX-nya. Tapi ini for the sake of review ya, makanya kalian harus banyak terima kasih anjing sama saya udah pasang-pasangin stikernya yang gak penting sebenarnya, nambah-nambahin kerjaan saya doang. Kesabaran saya yang setipis tisu dibagi 100 juta ini ngelihat sisa-sisa stiker di Gunpla
banting nggak sih? Dan ini SDX Freedom Gundam versi Gundam China Project yang udah saya tempelin full stiker. Nah, kalau udah ditempelin full stiker ini, iya buat saya sih bagus-bagus aja. Maksudnya ini Freedom, saya tahu ini bentukannya Freedom. Kalau mau dibandingin sama BB Sensi yang rilis di awal tahun 2000-an, masalah perstikerannya ya, udah jelas lebih full color yang ini. Tapi ya gitu deh, kelihatan kan ini banyak kelupas tipis-tipis. Itu tuh salah satu kejelekan lagi dari stiker Gunpla made in China. Aduh, ini agak susah lagi dijelasin. Pokoknya stiker Gunpla made in Japan tuh kayak ada satu lapisan lagi di atasnya. Jadi kalau misalnya mau ketekuk atau agak ke scratch tuh nggak langsung si bagian kertasnya itu loh. Kalau yang versi China, mau kelipat atau kegores dikit aja, potensi ada putih-putihnya tuh gede banget. Makanya saya nggak ngerekomendasiin pakai stiker. Buang-buang waktu, mending langsung di marker aja. As always, agak tidak penting bahas artikulasi. Ya, kalian bisa lihat sendirilah segimananya ya. Cuma kalau mau dibahas apakah ada bedanya sama SDX biasa, jawabannya nggak ada. Tetap gitu-gitu aja. Sedikit trivia, bagusnya artikulasi SDX yang agak luas buat SD itu bukan karena SDX-nya, tapi bagian polycaps ini udah ada dari BB Sensi sebelumnya, yang ntar bakal saya bahas secara fafifuas was di konten sendiri. Kalau mau ngomongin miscolor, karena udah pakai stiker, jujur agak nggak terlalu kelihatan. Emang kalian nggak kalau bagian pipinya harusnya warna abu, terus bagian dadanya juga, sama bagian thruster di bahu yang harusnya ada aksen warna biru. Sama paling bagian dalam sayapnya harusnya ada warna hitam juga kan, cuma ya gitu deh, nggak pakai stiker. Sama bagian sini harusnya ada warna putih merah hitam kan, cuma buat yang baru ngerakit dan pemula mah nggak akan kelihatan, dipajang sih bagus-bagus aja. Detailnya mantep banget, approve dari saya. Di jidatnya ada X2OA DHC. Ini penting dan krusial banget buat perfreedoman. Terus sisa parts dan bidangnya juga tidak se-flat itu, tidak seperti SDX lain. Ya syukur-syukurlah mungkin karena ini lini premium atau eksklusif, ya you name it lah. Overall, kalau kalian enjoyer yang cuma ngerakit ini mungkin karena merchandise atau karena eksklusif item dengan cuma dipasangin stiker dan dirakit seadanya juga, ini udah sangat amat oke dan freedom banget, approve lah dari saya. Pasangin stiker tuh nambahin detail kan. Anyway, ngomongin detail lagi, di bagian betis ini udah nggak kopong karena ada part tambahan. Yang paling saya suka, shieldnya itu dipegang di tangan, tidak dicolok, dan ada detail dalemannya. Crazy respect sih ini buat moldingnya. Ya pokoknya Freedom ini bagusnya tidak ada colokan jelek yang vibesnya kayak mainan ala SDX. Cuma kalau mau ngomongin lazy desainnya nih, contoh paling krusial adalah di bagian railgun. Freedom tuh bisa tembakan pelangi bro, full burst mode. Itu railgunnya kopong, terus bagian sayapnya juga, aduh sedih banget ini cuma bisa naik satu doang. Dan geraknya juga nggak full gitu. Kalian tahu kan Freedom tuh harusnya bisa naik ke atas sayapnya. Itu kayak cuma berapa derajat? Gak tau loh, tipis banget. Sayapnya jadi tidak Freedom, bentuknya kayak X doang. Ya oke-nya sih masih bisa pose-pose yoi ya, dan siluetnya juga nggak sejelek itu kok. Ini thanks to shieldnya yang dipegang tangan sih. Kalau shieldnya dicolok aja kayaknya nggak sebagus ini deh siluetnya. Next, saya mau bahas SDX Freedom GCP ini dari sudut pandang modeler. Kalau dibilang bagus atau enggak, buat saya sih bagus banget ya. PR yang saya kerjakan untuk membuat Freedom ini bisa jadi lebih bagus tuh bisa dibilang relatif sedikit. Dan relatif mudah. Karena overall siluet dan detailnya udah oke banget. Contoh, kalau mau bikin Freedom ini full gimmick karena lazy desainnya tadi, itu tuh tinggal ngedit bagian railgun sama bagian balena Balenciaga yang ada tembakan sayapnya itulah. Mau scratch build bentukan senjatanya gampang, cuma lonjong doang. Mau kanibalan juga mungkin bisa pakai parts dari SDCS-nya. Salah satu kebagusan lagi adalah si pedangnya ini udah bisa disatuin tanpa harus pakai part tambahan dan lain-lain, tinggal dicolok doang kayak HG-nya. Jadi makin-makin lah, terserah momen iconic Freedom mana yang mau kalian buat. Dan kalaupun beam sabernya mau dipakai ke SD Freedom yang lain, itu sangat amat oke sekali. Kayak ini kalian tau lah ya lagi ngapain. Sebenarnya pose-pose yang tadi saya liatin tuh itu udah curated anime akurat dari Seed sampai Seed Destiny. Cuma nggak saya kasih tahu aja, ya the real Freedom mania sejati pasti tahu lah ya. Yang paling oke buat saya, kalau Freedom GCP ini mau di-display sesuai dengan pose patungnya, kalian tinggal pakai optional hand dari SDCS udah bisa langsung dar, bentukannya bagus banget. Agak disayangkan sebenarnya nggak dikasih optional hand kayak gini. Padahal itu tuh cara paling gampang buat kalian yang pemula bisa menikmati iconic pose statu Gundam China Project dari Freedom. Tapi ya it's not that deep, tinggal beli SDCS juga udah bisa pose kayak gini. Udah beli belum SDCS Calibar yang saya rekomendasikan cuma 180.000 doang? Terakhir, ini side-by-side comparison antara BB Sensi Freedom Gundam yang udah saya repaint dan SDX Freedom Gundam yang saya pakein stiker doang. In case kalian nggak percaya, SDX Freedom yang pakai stiker tuh sudah sangat amat proper kok bentukannya, udah full color. Cuma ya emang, kalau model kit mau lebih bagus mah harus di repaint. Ini nggak akan saya bandingin sama SDCS karena
saya mau memperlihatkan kalau BB Sensei itu masih jauh lebih bagus ketimbang SDX. Paling penting sih ya karena bisa tembakan pelangi seperti ini. Makanya saya udah bilang 150 miliar kali, kalau kalian nemu versi BB Sensei-nya, mending beli yang itu ketimbang SDX yang apa, cuh. Jadi, kalau kalian nggak sempat punya SDX Freedom Gundam versi Gundam China Project ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Pertama, ya derita lo aja itu mah. Derita lo karena nggak bisa dapetin barang limited yang agak susah dicarinya, terus harganya juga lumayan oke. Saya nggak bilang murah lo ya, dan jadi aksesibel. Kedua, kalau kalian nggak punya juga, ya udah sih nggak apa-apa. Agak sedikit skipable, apalagi jangan ngebela-belain beli dari reseller ya. Nyantai, masih banyak kok gunpla lain yang lebih bagus dan lebih oke ketimbang ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dodo.